Dunia menanti apa gerangan yang bisa dilakukan Ruben Amorim di Manchester United. Juru taktik 39 tahun itu didapuk menjadi pelatih anyar Setan Merah menggantikan Erik ten Hag. Bakal sukses atau gagalkah Ruben Amorim seperti pelatih-pelatih sebelumnya? Simak ulasannya sebagai berikut. Sepeninggalan Sir Alex Ferguson pada 2013, belum ada lagi pelatih yang mampu mempersembahkan gelar Premier League. Kini, fans menanti sensasi Ruben Amorim dan untuk menjadi yang terbaik di kasta tertinggi Inggris jelas tak enteng. Sebagai juru taktik baru, ex-nahkoda Sporting Lisbon pastinya bakal melakukan perombakan tim. Itu berarti pemain yang tadinya menjadi andalan di era Erik ten Hag bisa jadi tak lagi jadi starter. Ruben Amorim sendiri rencananya akan mulai bekerja pada akhir pekan nanti atau Sabtu 23 November 2024 kontra Ipswich Town. Menarik untuk dinanti, apakah Ruben Amorim mampu melewati debutnya dengan manis atau justru tragis? Sembari menanti duel pertama Ruben Amorim, ada baiknya kita bahas 3 senjata yang bakal jadi andalannya di Old Trafford. Manuel Ugarte. Gelandang pengangkut air ini bukan wajah asing bagi Ruben Amorim. Sebelum cabut ke Manchester United pada akhir Agustus lalu, Manuel Ugarte merupakan anak buah Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Sejauh ini, kelahiran 11 April 2001 sudah tampil dalam 11 laga bersama The Red Devils, 6 diantaranya di ajang Premier League 2024-2025. Kedatangan Ruben Amorim pastinya membawa berkah tersendiri bagi Manuel Ugarte. Pilar timnas Uruguay yang juga pernah merumput bareng PSG bakal jadi langganan starting 11 mengingat Ruben Amorim tahu betul potensi Manuel Ugarte. Rasmus Højlund. Entah siapa yang salah, sampai saat ini Rasmus Højlund belum juga mengeluarkan daya ledaknya sejak diangkut dari Atalanta pada 2023. Di bawah arahan Erik ten Hag, striker Denmark berusia 21 tahun bisa mengemas 18 gol dan 2 assist dalam 55 laga di semua kompetisi. Jelas di bawah harapan mengingat kehadiran Rasmus Højlund awalnya diharapkan bisa menjadi mesin gol Setan Merah. Tapi kini Rasmus Højlund diyakini bakal lebih bersinar di bawah telunjuk Ruben Amorim. Mengingat Ruben Amorim sosok pelatih yang dekat dengan pemain muda, Rasmus Højlund akan menjelma jadi predator menakutkan. Bruno Fernandes. Nah, gelandang 30 tahun ini tak hanya sama-sama satu kampung dengan Ruben Amorim, tapi juga ex pemain Sporting Lisbon. Yang meninggalkan raksasa Portugal itu pada 2017 atau 3 tahun sebelum Ruben Amorim dipercaya menukangi Sporting. Dari filosofi permainan yang akan diterapkan Ruben Amorim, Bruno tak akan kesulitan berkomunikasi karena keduanya berasal dari Portugal. Dikenal kaya pengalaman dan jam terbang tinggi, Ruben Amorim masih akan memasukkan Bruno Fernandes ke dalam rencana besarnya. Nah, gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Ruben Amorim tidak pandang bulu saat meminta persiapan matang untuk skuadnya di Manchester United. Manchester United akan melakoni laga perdana di bawah asuhan Ruben Amorim saat melawan Ipswich Town Minggu 24 November 2024. Untuk sementara Amorim harus bekerja dengan pemain yang tidak menjalani jeda internasional. Namun pelatih asal Portugal tersebut sudah memiliki visi yang jelas untuk membangun tim. The Red Devils sudah menghadapi sejumlah tuntutan dari pelatih baru mereka. Pekerjaan rumah Manchester United memang banyak sepanjang sisa musim ini. Amorim harus mengangkat tim yang saat ini masih tertahan di posisi ke-13 pada klasemen sementara Liga Inggris. Semua pemain harus siap untuk mengangkat nama besar tim setelah ini. Tidak heran jika para pemain muda Manchester United tidak mendapat perlakuan berbeda. Nama-nama seperti Kobbie Mainoo, Alessandro Garnacho, Amad Diallo, Rasmus Højlund, dan Leny Yoro akan menjadi tumpuan utama. Saya tidak mau orang merasa kami butuh waktu hanya karena tim yang masih muda, kata Amorim seperti dilansir bolasport.com dari Metro. Mereka semua siap untuk menghadapi tekanan di Manchester United. Ujar Amorim menambahkan, semua pemain yang ada di skuad diminta untuk sadar akan kebutuhan di dalam tim.
Manchester United membutuhkan para pemainnya untuk siap berjuang di setiap laga. Amorim menyadari bahwa proses adaptasi ke taktiknya memang membutuhkan waktu. Tuntutan Amorim lebih menyangkut perubahan sikap para pemain Manchester United. Setiap laga harus dihadapi dengan perasaan tidak kenal takut akan lawan. Pemikiran ini akan mempermudah tim untuk memahami filosofi sepak bola Amorim. Di tempat lain, kabar terbaru Manchester United resmi memperkenalkan 5 sosok baru dalam jajaran staf kepelatihannya. Mereka merupakan pilihan langsung dari manajer anyar Ruben Amorim yang memboyong rekan-rekannya dari Sporting CP untuk membentuk tim pelatih di Old Trafford. Melalui pengumuman di laman resmi klub, Manchester United mengonfirmasi bahwa Carlos Fernandes, George Vital, Adelio Candido, Emmanuel Ferro, dan Paulo Barreira akan bergabung sebagai bagian dari tim kepelatihan baru. Manchester United telah mengidentifikasi Viktor Gyökeres sebagai target transfer utama, terutama setelah penunjukan manajer baru mereka, Ruben Amorim. Gyökeres tampil luar biasa, mempertahankan rekor gol yang konsisten untuk Sporting Lisbon, dan ia memiliki klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 100 juta euro. Rumor menyebutkan bahwa Gyökeres mungkin akan menyusul Ruben Amorim ke Manchester United, di mana Amorim akan mengambil peran sebagai pelatih minggu depan. Dan spekulasi berkembang bahwa Ruben Amorim, manajer Manchester United yang baru, akan mencoba mendatangkan penyerang Sporting Victor tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 23 gol hanya dalam 17 pertandingan musim ini, dan kabarnya bisa saja dijual dengan harga 75 juta euro. Di tempat lain, posisi Van Nistelrooy pun dipertanyakan pada era kepelatihan baru Manchester United. Pasalnya, Ruben Amorim akan memboyong staf yang menemaninya di Sporting CP. Van Nistelrooy sendiri memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Manchester United. The Devils menjadi salah satu klub yang ia bela saat masih aktif bermain. Tidak heran jika Van Nistelrooy sendiri ingin bertahan untuk membantu klubnya. Ia bahkan rela mengambil jabatan lain untuk tetap memberikan kontribusi. Amorim secara resmi akan mulai menangani Manchester United pada Senin 11 November 2024. Beberapa pemain Manchester United sudah menegaskan kecocokannya dengan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy pun ikut membantu menjaga optimisme klub setelah kehilangan pelatih utama. Andre Onana kemudian berharap agar pelatih asal Portugal itu tetap memakai jasa Ruud van Nistelrooy begitu ia tiba di Old Trafford. 100%, itu orang yang sangat baik, pelatih yang sangat baik. Jawabnya pada TNT Sport ketika ditanya apakah ia ingin Van Nistelrooy dipertahankan. Sejak ia di sini, ia banyak membantu kami. Ia punya banyak pengalaman dan banyak memberi nasihat kepada kami, ungkap Onana. Ia tampil luar biasa sejak ia di sini. Tentu saja kami memilikinya beberapa hari sebagai pelatih kepala. Ia berbeda, tapi ia melakukannya dengan luar biasa. Apa yang ia lakukan fantastis dan para pemain bahagia, tegasnya. Akan tetapi Andre Onana menambahkan dirinya hanya sekedar memberikan saja. Keputusan soal masa depan Ruud van di Manchester United tetap ada di tangan Ruben Amorim. Tetapi pada akhirnya ia bukanlah sesuatu yang bisa kami putuskan. Klub telah mengambil keputusan dan kami harus menerimanya, ujarnya. Namun ini harus menjadi urusan dirinya dan klub karena pada akhirnya merekalah yang harus duduk di meja perundingan dan memutuskan apa yang terbaik untuk klub, tegas Onana.